Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Baiklah. Sekarang Bapak akan absen ya. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Pak. Oke, baiklah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, silakan dipimpin. Salah satu silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pelajaran indahnya kebersamaan, yaitu tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman dengan pembelajaran 1. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa membaca dan menyimak teks bacaan dodol makanan Betawi yang sudah disajikan oleh guru. Setelah membaca teks bacaan, siswa diharapkan mampu mencermati gagasan pokok pendukung isi dari teks tersebut dengan benar. Setelah siswa mampu mencermati isi dari teks tersebut, kemudian siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung isi dari teks dengan cermat. Selanjutnya, siswa mencari dari berbagai sumber terkait keragaman makanan tradisional di daerah setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan membaca berbagai literasi yang ada sesuai fasilitas yang ada. Terus tujuan pembelajaran keempat yaitu setelah siswa menemukan dari berbagai sumber terkait keragaman makanan tradisional di daerah setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan membaca berbagai literasi yang ada sesuai fasilitas yang ada. Selanjutnya siswa menyajikan hasil tersebut dalam bentuk peta pikiran. Terus selanjutnya yaitu kelima, siswa mengkomunikasikan peta pikiran di dalam kelas dengan cara sesama. Yang keenam, siswa menganalisis percobaan pengolahan dodol makanan tradisional. Ketika diolah mengeluarkan sifat-sifat bunyi dengan indera pendengar, dengan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Siswa melakukan percobaan tentang pengolahan dodol makanan tradisional mengeluarkan sifat-sifat bunyi ketika diolah ditangkap indera pendengar. Dilakukannya saat percobaan pengolahan makanan berlangsung. Tujuan pelajaran yang ke-8 yaitu siswa mengkomunikasikan hasil laporan pengamatan selama pengolah makanan tersebut berlangsung. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tidak tahu, Pak. Oke. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau pikiran utama yang menjadi ide dasar terbentuknya suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah ide yang mendukung gagasan pokok, berupa kalimat-kalimat penjelasan yang bersifat lebih khusus. Itu ya anak-anak pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sekarang salah satu dari kalian untuk membaca dodol Betawi Mak Selama. Oke, Primori. Nah, anak-anak, sekarang apa gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan di atas? Ada yang tahu apa gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks di atas? Oke, baiklah. Paragraf ke-1, paragraf 1 bercerita tentang ulang tahun Kota Jakarta
dan kesibukan para penduduk menyambut hari istimewa kota tersebut. Untuk paragraf ini, gagasan pokok berada di awal paragraf, yaitu sebagai sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah Mak Slama menerima banyak pesanan. Mak Slama adalah pembuat dodol. Banyak pertokoan mengadakan festival Betawi dan aneka makanan di festival Betawi. Untuk paragraf yang kedua, banyak menceritakan tentang kehidupan Mak Slama dan pembuatan dodolnya. Oleh karena itu, gagasan pokok paragraf kedua dalam bacaan dodol Betawi Mak Slama, tema 1 kelas 4 ini adalah Mak Slama bekerja keras membuat dodol sejak seminggu yang lalu, dibuat para tetangga. Untuk gagasan pendukungnya yaitu membuat dodol membutuhkan kerjasama tetangga laki-laki maupun perempuan, berbagai tugas membuat adonan dodol. Pembuatan dodol memakan waktu yang lama. Oke, untuk paragraf yang ketiga yaitu, nah untuk gagasan pokok paragraf ini terdapat pada bagian akhir paragraf yakni dodol Betawi Mak Slama ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama serta menjalinkan keakraban antar warga. Terus gagasan pendukung yakni Mak Slama selalu melibatkan tetangganya saat mendapat pesanan. Mak Slama ingin dodol Betawi selalu dikenal. Mak Slama ingin warga sekitarnya ikut melestarikan makanan tradisional dari kampung sekitar. Nah, itulah anak-anak gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk selanjutnya keragaman makanan. Indonesia memiliki banyak keragaman makanan, yaitu dipengaruhi oleh faktor budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas makanan tersendiri. Nah, contohnya dodol Betawi. Dodol Betawi yaitu berasal dari Jakarta. Nah, masih banyak lagi contohnya. Contoh keberagaman makanan di Indonesia. Yang pertama, nasi pecel dari Jawa. Nasi pecel dari Jawa pasti udah sering lah kita temu dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus selanjutnya, rendang merupakan makanan tradisional dari Minangkabau. Rendang juga sering kita jumpai. Terus selanjutnya, ayam pakis dari Sumatera. Nah, ini yang jarang kita jumpai karena mungkin masakan tersebut hanya di Sumatera Utara. Terus selanjutnya yaitu ayam betutu dari Bali. Oke, sekarang coba cari makanan apa saja yang sering kalian jumpai di daerah tempat tinggal kalian. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Saya, Pak. Oke, silakan. Bakso Malang, orem-orem, pecel, sama tempe mendol. Oke, terima kasih Mbak. Nah, itu adalah makanan yang sering Mbak jumpai dalam hidup di tempat tinggal Mbak. Oke, untuk selanjutnya. Pelajaran selanjutnya itu dalam pengolahan makanan, pasti kita sering mendengarkan bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh makanan saat mengolah makanan ke dalam minyak goreng. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dengan diserapkan. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras antara lain. Yang pertama, permukaan dinding batu. Yang kedua, semen. Yang ketiga, besi. Dan keempat, kaca. Dan yang kelima adalah seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak antara lain. Yang pertama yaitu gabus, yang kedua kapas, dan yang ketiga adalah spons. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kalian lihat LKPD
yang sudah Bapak berikan. LKPD ini kalian kerjakan di rumah dengan berkelompok ya, yaitu dengan baca dulu petunjuknya, terus bahan-bahannya. Nah, ada 2 ya yang harus dikerjakan dalam LKPD. Nah, untuk selanjutnya, nah sekarang kalian kerjakan soal evaluasi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal evaluasi. Oke, apakah ada yang sudah mengerjakan soal evaluasi? Kerjakan. Silakan jawab pertanyaan yang pertama. Baik, Pak. Nomor 1, sebutkan 3 makanan tradisional beserta asalnya. Yang pertama, kerak telur berasal dari Jakarta. Yang kedua, gudeg berasal dari Jogja. 3, papeda berasal dari Papua. Oke, untuk jawaban yang kedua apa ada yang lain? Apa Mbak lagi ya untuk memberi jawabannya? Yang kedua yaitu gagasan pokok dari bacaan di atas adalah getuk merupakan makanan ringan yang terbuat dari bahan utama ketela pohon. Oke, untuk yang Kemudian ya silakan Mbak. soal yang ketiga yaitu jelaskan sifat-sifat bunyi. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu gagasan pokok merupakan ide pokok atau pikiran utama yang menjadi ide dasar terbentuknya suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah ide yang mendukung gagasan pokok berupa kalimat-kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus. Untuk kesimpulannya selanjutnya itu Indonesia memiliki banyak ciri khas makanan yang dimana setiap daerah di Indonesia memiliki makanan ciri khasnya tersendiri. Dan yang ketiga itu bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingatkan lagi, kalian kerjakan soal di LKPD. Dan kalian menjaga kesehatan di rumah ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapakah yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.